warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fira Adelia dengan NIM 10620210008. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan Islam anak usia dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Advokasi Perlindungan Anak dengan dosen pengampu Ibu Maisari MPD. Nah teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa anak merupakan amanah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang wajib dilindungi dari berbagai bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia loh. Dari mediadetik.com Jakarta, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkapkan data terdapat 3.883 aduan terkait dengan pelanggaran hak dan perlindungan anak selama periode 2023. Bahkan, semakin lama semakin meningkat. Seperti akhir-akhir ini, sedang marak terjadi kasus penganiayaan, pencabulan, pembulian, dan eksploitasi, yang mana korban utamanya adalah anak di bawah umur. Sangat miris bukan? Mengapa hal ini dapat terjadi? Salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan kita terhadap hak-hak anak. Baiklah, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang hak anak atas perlindungan, yang mana tema ini insya Allah dapat menjadi pemahaman atau pengetahuan bagi kita untuk melindungi anak-anak Indonesia. Nah, sebelum itu kita perlu tahu dulu nih, siapa sih anak itu? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Nah, ketika seorang ibu dinyatakan positif hamil, maka hak-hak anak harus terpenuhi, seperti tidak melakukan pengguguran pada kandungannya, seorang ibu tidak boleh stres, dan terpenuhi semua kebutuhan sang janin, dan lain sebagainya. Tujuan dari perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang meliputi hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang, hak berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 terdapat asas-asas perlindungan anak. Yang pertama adalah non-diskriminasi, yang mana di sini anak tidak boleh dibeda-bedakan antara anak yang satu dan anak yang lain. Dan anak juga tidak boleh dibeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua adalah kepentingan terbaik anak. Apapun yang dilakukan pemerintah, keluarga harus dengan tujuan bagi kebaikan anak. Yang ketiga adalah hak hidup dan hak berkembang. Hak hidup yang layak dan berkembang secara optimal. Hidup yang layak yang seperti apa? Hidup yang layak adalah mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi, kemudian dapat beristirahat atau tinggal di tempat yang nyaman, dan lain sebagainya. Sedangkan hak berkembang secara optimal adalah mendapat pendidikan atau mendapatkan stimulasi untuk menstimulasi setiap aspek perkembangan anak. Yang keempat adalah penghargaan terhadap pendapat anak. Nah, di sini kita harus menerima pendapat anak atau mengajak anak untuk mengambil keputusan dalam suatu permasalahan atau melibatkan anak dalam diskusi kelompok. Setiap orang yang hidup di dunia tentu mempunyai hak dan kewajiban tanpa terkecuali, begitu juga dengan anak. Anak juga mempunyai hak-haknya tersendiri, seperti tertuang dalam Konvensi Anak-anak PBB pada tanggal 20 November tahun 1989, yang mana hal ini juga sudah disahkan oleh Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Terdapat 10 hak anak yang wajib dipenuhi. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan identitas. Maksudnya di sini adalah anak berhak untuk mendapatkan nama
yang baik ketika ia baru lahir. Dan anak juga berhak mendapatkan akte kelahiran untuk membuktikan bahwa dia telah lahir di tempat itu. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan berhak untuk memperoleh manfaat dari ilmu yang dia peroleh. Untuk apa? Untuk menjamin kehidupannya di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah hak untuk bermain. Anak mempunyai hak untuk bermain, tidak melulu tentang belajar, karena anak harus menghiburkan dirinya sendiri dengan dunianya. Yang keempat adalah hak untuk mendapatkan perlindungan, baik perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual, diskriminasi, juga eksploitasi. Yang kelima adalah hak untuk rekreasi. Nah, anak juga harus diajak untuk rekreasi bersama dengan orang tuanya agar anak mendapatkan rasa bahagia, aman, dan nyaman bersama dengan keluarganya. Yang keenam adalah hak mendapatkan makanan, yaitu makanan dan minuman yang bergizi, vitamin, protein, dan juga karbohidrat. Yang ketujuh, yaitu hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, yang mana anak harus kita berikan vitamin agar anak menjadi sehat. Kemudian ketika anak sakit, anak harus diajak pergi ke dokter untuk memeriksa kesehatannya. Yang kedelapan, yaitu hak untuk mendapatkan status kebangsaan, seperti anak mempunyai akte, mempunyai kartu keluarga, dan ketika anak berusia 17 tahun, anak sudah wajib mendapatkan kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kesembilan, hak untuk turut berperan dalam pembangunan. Meskipun masih sangat dini, namun anak berhak untuk ikut dalam pembangunan. Disinilah dibutuhkan peran orang tua untuk memperjuangkan pendidikan anak hingga anak menjadi generasi penerus bangsa. Yang ke-10, yaitu hak untuk mendapatkan kesamaan. Di sini anak berhak untuk tidak dibeda-bedakan antara anak satu dan anak yang lain, antara anak perempuan dan anak laki-laki, tidak membedakan ciri-ciri, suku, bangsa, agama, maupun lain sebagainya. Siapa saja yang bertanggung jawab atas perlindungan anak? Ya, tentu saja negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Negara dan pemerintah dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 21, 22, 23, dan 24. Sedangkan orang tua dan keluarga dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26. Dan masyarakat dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 25. Nah teman-teman, dari materi kita tadi, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu perlindungan dan kesejahteraan anak adalah salah satu hak anak yang harus dipenuhi, karena anak belum cukup mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, negara, pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, masyarakat, dan keluarga mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, agar anak menjadi generasi penerus bangsa yang berpotensi, berkualitas, dan berakhlakul karimah. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.